Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Hamid Ramadhani. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan berbicara atau menyampaikan tentang pendidikan. Di mana pada kesempatan kali ini fokus kita bersama adalah akan membahas tentang masalah penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Kita tahu bahwa pendidikan itu merupakan usaha sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa harus mencerdaskan kehidupan bangsa? Kita sebagai pemuda adalah manifestasi dan juga investasi besar yang diharapkan bisa melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan bangsa yang akan datang. Atau harapan masa depan bangsa Indonesia bisa jadi berada di tangan kita masing-masing pada kesempatan kali ini. Sederhananya seperti itu. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan, pendidikan merupakan bagian dari peran penting yang menjadi motor atau kendaraan untuk membekali para pemuda dan juga peserta didik untuk bisa memerankan dirinya sebagai orang yang bisa mencerdaskan kehidupan bangsa yang di masa yang akan datang. Nah, ketika kita berbicara tentang pendidikan, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tentunya kita akan dihadapkan dengan penilaian dan juga evaluasi hasil pembelajaran. Maksud saya akan dihadapkan dengan penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Kenapa hal itu dilakukan? Hal itu dilakukan ialah untuk mengukur batas kemampuan yang dimiliki oleh kita secara masing-masing dan juga secara personality dari masing-masing peserta didik. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya jika saya akan memberikan pengertian secara mendasar tanpa harus spesifik karena teman-teman mungkin nanti bisa akan memperdalaminya dengan sendirinya. Tentunya teman-teman pasti bisa belajar, baik itu belajar dari bahan-bahan bacaan, baik itu belajar dari konten-konten yang sudah disediakan oleh kreator, dan banyak hal lainnya yang bisa teman-teman atau kita gunakan sebagai untuk menunjang kemampuan dan juga pemahaman kita tentang penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, kita tahu bahwa penilaian itu merupakan interpretasi dari pencapaian atau ukuran minimal atau maksimal yang di dalamnya berisi proses pengambilan keputusan. Secara sederhana seperti itu. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk menafsirkan hasil pencapaian yang diperoleh dari masing-masing siswa. Nah, seringkali kita temui bersama bahwa semenjak kita menjadi siswa atau bahkan ketika kita sudah menjadi mahasiswa, di akhir semester kita akan mengetahui nilai kita. Apakah kita termasuk mahasiswa atau siswa yang buruk, baik, sedang, atau bahkan begitu sangat buruk. Nah, oleh karenanya, hal itu dilakukan merupakan bagian dari penilaian dan juga evaluasi yang mempunyai goals atau tujuan untuk menciptakan perubahan dan juga perbaikan. Nah, dalam pendidikan, hal itu disebut usaha sadar untuk menciptakan perubahan dan juga perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita, baik secara kelembagaan ataupun bahkan secara nasional. Ketika kita berbicara tentang pembelajaran itu sederhananya adalah proses interaktif yang sengaja dilakukan oleh guru dengan siswa atau murid untuk sama-sama memahami dan juga mentransformasi ilmu pengetahuan terkait yang sudah disampaikan oleh guru kita. Nah, namun yang perlu kita pahami bersama bahwa di dalam penilaian dan juga evaluasi pembelajaran ada 3 objek mendasar yang harus kita pahami dan harus kita kuasai bersama. Di antaranya adalah meliputi aspek afektif, yang kedua kognitif, dan yang ketiga adalah psikomotorik. Kita ketahui bersama bahwa kognitif itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing personal siswa seperti itu. Kemudian yang kedua, afektif secara mendasar merupakan
akhlak atau keterampilan perilaku yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Sedangkan psikomotorik adalah kepekaan sosial dan juga keterampilan sosial yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, ketika kita berbicara tentang ketiga-tiganya, tentu dari masing-masing kita pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Sehingga jikalau semisal ada banyak perbedaan atau bahkan ada banyak persamaan dari definisi ketiga aspek mendasar yang menjadi objek dari penilaian dan juga evaluasi pembelajaran, itu merupakan adalah hal-hal yang wajar. Sehingga bagaimanapun perbedaannya dan bagaimanapun persamaannya, ketiga-tiganya itu merupakan adalah aspek mendasar yang perlu dikuasai untuk mengetahui penilaian dan juga evaluasi pembelajaran. Tentu hal itu mempunyai tujuan untuk menciptakan perubahan dan perbaikan pendidikan yang akan datang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.